Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mas Ireng. Kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oke teman-teman, malam ini langsung saja saya mau membahas tentang beberapa pertanyaan atau fenomena yang bukan sering ya, maaf. Beberapa ada yang mengalami atau saya pun mendengar sendiri tentang adanya orang yang hamil dan atau mengandung, tapi kandungannya itu tiba-tiba hilang. Jadi fenomena janin hilang ini bukan karena keguguran teman-teman. Jadi memang benar-benar dalam kandungan itu hilang. Ada yang hamil 4 bulan, 6 bulan, 7 bulan, bahkan ada yang 9 bulan. Bahkan terakhir kemarin saya mendengar ada yang kehilangan janin sudah mau melahirkan teman-teman. Begitu dibawa ke rumah sakit, katanya sudah mau lahiran, tapi ternyata janin itu lenyap, hilang di dalam perut itu. Tiba-tiba perut si ibu itu kempes. Jadi memang benar-benar hilang di dalam perutnya ibu itu. Memang cukup mengerikan teman-teman. Selama ini saya mendengar atau diceritakan atau dimintai tanggapan tentang hal itu, saya lebih banyak diamnya. Karena setiap sumber atau setiap orang yang ditanya pasti jawabannya beda-beda. Jadi kali ini saya coba menjawab versi saya sendiri atau sebatas pengetahuan saya pribadi teman-teman. Kalau ada yang berbeda pendapat atau memang ada yang punya pendapat lain atau pengetahuannya lebih jauh, ya silakan saja, nggak apa-apa. Karena saya pun pengetahuannya masih dangkal teman-teman. Ini hanya soal menjawab dari segi pandangan saya pribadi. Dalam pandangan medis teman-teman, tidak diakui adanya janin yang hilang tanpa sebab yang jelas. Jadi biasanya analisis dokter itu menyatakan bahwa kasus demikian itu terjadi hanya pada kandungan semu yang lumrah dikenal dengan hamil anggur teman-teman. Jadi hamil anggur itu yang kelihatannya hamil tapi sebenarnya tidak hamil, perutnya membesar memang, tapi tidak hamil gitu. Itu kalau menurut analisis dokter. Analisis itu tentu bisa kita terima dengan catatan kalau memang si ibu itu dari awal dia merasakan hamil atau mengandung sampai ke umur kandungannya yang sudah matang atau sudah tua gitu ya, dari awal sampai umur 9 bulan itu nggak pernah diperiksakan atau di USG teman-teman. Jadi contohnya ibu itu dari awal merasakan kalau dia hamil dan perutnya mulai membesar, tapi nggak pernah diperiksakan ke medis, USG atau apapun itu untuk mengetahui kebenarannya kalau dia memang hamil. Nah, tapi kalau misalnya dari awal memang si ibu merasakan ada pergerakan di dalam perutnya seperti gerakan menendang. Nah, kecuali kalau misalkan si ibu dari awal sudah menyadari kalau dia hamil, tapi dia sering kontrol atau sering memeriksakan perutnya atau kandungannya ke dokter, dan memang ada janin atau hasil USG yang menyatakan kalau dia hamil dan ternyata itu memang ada janinnya dan tiba-tiba hilang, maka Islam memandang itu sebagai sesuatu yang tidak mustahil teman-teman. Hal demikian bisa saja terjadi tentunya dengan izin Allah. Tindakan preventif yang perlu dilakukan oleh suami istri adalah senantiasa selalu berdoa teman-teman, sebelum melakukan hubungan atau berjima atau melakukan hubungan suami istri, agar dapat menghindari gangguan jin
dan setan yang dapat menjadi penyebabnya guguran atau hilangnya janin di dalam kandungan. Ya, berdoa itu tidak harus dengan bahasa Arab, teman-teman. Kalau memang kita nggak hafal doa atau memang kita nggak tahu doanya, ya bisa tanya ke yang tahu, atau misalnya memang nggak tahu ya dengan bahasa kita sendiri aja berdoanya itu nggak masalah. Yang penting intinya kita berdoa mohon perlindungan kepada Allah agar supaya kita selalu dalam lindungannya, dan bayi janin yang ada dalam kandungan istri kita atau janin kita itu selamat, diberikan perlindungan dari gangguan jin dan setan. Ya, contohnya seperti Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan dari gangguan jin-jin yang ingin mengganggu anak keturunan kami, dan selamatkanlah kami. Niscaya jin dan setan tidak akan pernah mengganggu janin yang ada dalam kandungan tersebut, baik itu di saat masih dalam kandungan maupun nanti sampai sudah lahir. Beberapa praktisi ruqyah pun, teman-teman, membenarkan adanya fenomena janin hilang dalam kandungan tersebut. Dalam pandangan Islam, gangguan jin berupa keguguran atau kehilangan janin di dalam kandungan itu akibat dari gangguan jin atau biasa istilahkan dengan tabiah atau umusibian. Jadi dia beraksi terutama di awal-awal masa kehamilan. Selain berdoa sebelum melakukan aktivitas jima, sang ibu juga harus senantiasa menjaga ibadahnya, sholat 5 waktunya, zikir pagi dan petangnya, itu harus dijaga, teman-teman. Jadi kalau kita mengandung itu nggak semata-mata sudah gitu aja. Kita juga harus menjaga sholat 5 waktu kita, ibadah kita, zikir dan petang sebelum tidur agar dapat terhindarkan dari gangguan jin dan setan tersebut. Dan dalam pandangan segi spiritual, ada dua kemungkinan atau ada dua hal. Biasanya kalau pandangan spiritual itu ada yang mengait-ngaitkan dengan adanya pelaku pesugihan atau ditumbalkan. Auzubillahi min dzalik, teman-teman. Kalau ada yang mengatakan kalau janin itu bisa dipindahkan, contohnya misalnya ada pasangan suami istri yang sudah lama menikah, teman-teman, tapi belum dikaruniai anak atau momongan. Jadi si pasangan ini melibatkan dukun atau menyuruh oknum dukun untuk memindahkan janin tersebut ke dalam rahimnya dia. Tapi apapun itu, apapun alasannya, hal seperti itu sangat dosa besar, teman-teman. Jangan sampai dilakukan. Tapi di sini saya tidak mau menjelaskan lebih dalam lagi ya. Intinya semua itu pastinya dengan izin Allah. Makanya apapun yang terjadi atas takdir dan kehendak Allah. Jadi kita seharus senantiasa untuk mendekatkan diri kepadanya, mohon perlindungan sama Allah, gitu aja. Jadi kalau untuk hal pastinya kenapa janin bisa hilang, tentu mungkin karena kurangnya pendekatan kita kepada Allah, kurangnya iman kita kepada Allah. Mungkin kita masih terlalu lalai dalam menjalankan perintahnya. Dan kembalikan lagi semua masalah itu hanya kepada Allah. Tidak lebih, semua itu hanya ujian kita, agar kita semakin kuat lagi dalam beriman, semakin kuat lagi dalam beribadah, semakin giat lagi untuk mengingat Allah, gitu. Ya teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya jawab atau saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga dangkal akan pengetahuan. Jika ada yang punya wawasan lain atau pengetahuan lain, monggo di komen, saling berbagi wawasan atau pengetahuannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan ridho. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.